Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang mana kita sudah sampai pelajaran yang ke-15 dari jilid yang kedua. Untuk tambahan faedah dari pelajaran yang kemarin, dibuka halaman 104. Ya, dibuka halaman 104. Di latihan yang kedua, soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Di situ tulisannya iftahin nafidata wala taftahil baba. Ya Mas Adri? Dapat nggak Mas? 104 nomor 3 Mas, kan latihan kedua soal nomor 3. Di situ kan bunyinya iftahi an-nafidata wala taftahi al-baba. Faedahnya sama seperti faedah sebelumnya. Sukun ketemu sukun, maka boleh juga diharokati kasroh. Ya, jadi boleh antum bacanya iftah an-nafidata secara terpisah. Iftah an-nafidata. Boleh juga antum wasal disambung dengan mengharokati hak yang sukun menjadi kasroh. Ya, karena kan sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca. Kalau pengen disambung maka harus diberi kasroh menjadi apa? Iftahin nafidata. Cuman di dalam percakapan terkadang sukun seringnya. Iftah aja. Iftah nafidah. Tapi lah bas, boleh ya. Tapi sekarang kita masuk tamrin yang keempat. Masuk tamrin yang keempat. Monggo Pak. Perhatikan di sini papan tulis dulu. Ana akan menerangkan pelajaran atau latihan yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasannya la an-nahiyah itu masuknya kepada fi'il apa Mas Adri? Fi'il mudhari. Ya, maksudnya kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana, Fit? Fi'il mudhari yang bagaimana? Pak Cahyo? Ya, al-mukhatab. Ya, fi'il mudhari yang diajak bicara. Jadi apa? Dari anta, kemudian antuma, antum, kemudian anti, antuma, terakhir apa? Antunna. Dia antunna, antum. Baik, perhatikan. Kita ambil contoh fi'il mudhari'nya adalah kata dari kata yadhhabu ya. Yadhhabu. Ini contohnya. Yadhhabu ketika anta jadi bunyinya gimana Pak Cahyo? Tadhabu, pakai ta ya. Tadhabu.
Mas Adri, kalau aku bersama dengan antuma jadinya gimana? Jadi tadhaba nih, ini Mas ya. Fit, kalau antum kurang tadhabu, nah ya tadhabuna. Pak Egi, kalau anti anti tadhabina, ya tadhabina. Kalau antuma sama ya, kayak gini, karena antuma sama aja. Tadhabani. Kalau antuna, Paris, tadhabna. Oke, tadhabna. Ini kan bunyi kalimatnya, dan ini alhamdulillah sudah kita lewati. Ya, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Oke. Perhatikan di sini. Sekarang Ana ingin menjelaskan pembahasan kelanjutannya untuk la an-nahiyah. Jadi la nahiyah ketika masuk kepada fi'il mudhari yang mukhatab ini, maka dia memiliki 3 keadaan. Sudah? 3 keadaan. Sudah? Paham Mas Adri? Apa Mas 3 keadaan itu Mas? Jadi saya harus paham. Maksudnya iya. Nah, iya Mas ya. Baik, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi dia dibagi menjadi 3 keadaan. Ya. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan satu per satu. Yang penting untuk paham dulu 3 keadaan. Sampai sini dari Simon Fit? Ya, karena kita ini Pentium 1, jadi kan harus pelan-pelan, nggak bisa cepat. Baik, lanjut. Keadaan yang pertama, Ana langsung kasih kaidah ya. Ketika masuk di sini, keadaan yang pertama, huruf akhir disukun. Sudah? Huruf akhir disukun. Ini keadaan yang pertama. Sudah? Keadaan yang kedua, nun dibuang. Sudah? Keadaan yang ketiga, biarkan begitu saja, tidak usah dirubah-rubah. Sudah? Saya ulangi. Keadaan yang pertama, disukun akhirnya. Keadaan yang kedua, nunnya dibuang. Keadaan yang ketiga, ya tidak ada penjelasan, maksudnya biarkan begitu aja, nggak usah dirubah. Maksudnya gimana? Taib. Ana kasih contoh. Tatkala kita kasih kalimat ini dengan la, ya kita kasih apa? Kita kasih la misalkan ya, la. Maka bacanya la tadhab, disukun. La masuk ke ini, dibuang nunnya, jadi la tadhaba. La masuk tadhabunya, la tadhabu. La masuk ke tadhabina, tadhabi. La masuk kepada tadhabani, la masuk kepada tadhabna. Biarkan aja, la tadhabna. Ini sama kalau kayak kita nasrif fi'il amr. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna, gitu loh. Ada 3 keadaan. Monggo ditulis dulu.
Antum buatnya nggak usah dari sana, langsung aja di sini. Dibuat antum buat kesimpulan sendiri aja biar lebih ringkas. Ya.
Sudah? Baik, dibuka lagi kitabnya. Kita masuk tamrin yang keempat. Ana baca, tolong antum ikutin. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Ya Ahmadu la tadhhab. Ya Ahmadu la tadhhab. Ulangi. Ya Ahmadu la tadhhab. Ya Ahmadu la tadhhab. Ya Maryamu la tadhhabi. Ya Maryamu la tadhhabi. Ya ikhwanu la tadhhabu. Ya ikhwanu la tadhhabu. Ya akhwatu la tadhhabna. Ya akhwatu la tadhhabna. Contoh-contoh yang beliau bawakan ini adalah penjelasan dari apa yang kita tulis tadi di papan tulis. Ya, penjelasan ini atau apa yang beliau sebutkan ini adalah penjelasan apa yang kita di papan tulis tadi. Ketika al-mukhatab yang diajak bicara itu satu laki-laki, maka ngomongnya la tadhhab. Tapi kalau seandainya dia satu perempuan, maka la tadhhabi, dengan membuang apa? Nun di akhirnya. La tadhhabi. Kalau seandainya dia banyak laki-laki, la tadhhabu. Kalau dia banyak perempuan, la tadhhabna, tetap. Ya, tetap seperti sedia kalanya. Jadi intinya sebelum kita ngomong dengan menggunakan la nahiyah, kita pastikan dulu fiil ini bersambung dengan domir apa. Ya, kita pastikan dulu fiil ini bersambung dengan domir apa. Kalau seandainya dia bersambung dengan domir anta atau dengan domir anti, antum atau antunna, maka di situ dia kondisinya apa? Beda seperti yang kita dijelaskan papan tulis. Ada kalanya sukun kalau anta, dan ada kalanya membuang nun kalau seandainya dia apa? Antuma sampai anti antuma, gitu ya. Sedangkan bisa tetap kalau seandainya antunna, ya, kalau seandainya antunna. Jadi sini kita dituntut ya untuk apa namanya ini, tahu kata fiilnya, kemudian domirnya, baru kita masukkan la-nya. Baik, coba latihan. Rafid, Sifid. Sekarang fiilnya Fit, tolong masuki la nahiyah. Yaktubna, taktubna, taktubna. Baik, Mas Adri. Ya ta'rifuna. Ta'rifuna. Jadi apa? La ta'rifu. Pak Cahyo. Tajlisina. La tajlisina. La tajlisi. La tajlisi. Oke.
Pak Egi santai Pak, jangan tegang. Tadhaku. Tadhaku. La tadhak, oke. Tadribuna. La tadribu. Paham ya? Baik, paham. Masuk kita latihan kelima. Akmil al-jumal al-atiyah, sempurnakanlah jumlah-jumlah berikut biwad'i, dengan meletakkan fi'li atau fi'lin mudhari'in, fi'il mudhari munasibin, yang sesuai. Jadi kita di sini diminta untuk menyempurnakan jumlah-jumlah yang akan datang nanti dengan meletakkan fi'il mudhari yang sesuai, maksudnya sesuai dengan kalimatnya. Masbukin bila an-nahiyah, yang telah didahului oleh lana nahiyah fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong. Contoh nomor 1, ya Zainab la titik nafidah. Kira-kira pasnya fiil apa dia kalimatnya di situ? Ya, dan ingat ya, domirnya harus pas. Taib, yang nomor 1 Pak Egi. Yang kedua, ya ayyuhan nasu la titik syaiton. Nah, kira-kira apa di situ Pak Aris? Nomor 2, an-nas itu bisa dianggap mufrad, bisa juga dianggap jamak ya. Tapi seringnya mereka menganggap jamak. Wahai sekalian manusia. Nomor 3, ya akhwati. Ingat akhwati. La titik ghurfati bil miknasatil qadimati. Jangan lupa artinya ya, nanti juga artinya. Mas Adri. Nomor 4, ya waladu la titik fil fasli rafid. Nomor 5, ya binti la titik ma'an baridan. Pak Cahyo. Yang sudah bisa langsung ya dijawab plus arti ya. Perhatikan katanya di situ mufrad atau jamak, muannas atau mudzakar, tolong diperhatikan. Nomor 5, apa Pak? La tashrabi ma'an baridan. Apa artinya Pak? Wahai anakku, wahai anak perempuanku, janganlah kamu minum air yang dingin. Ahsan, benar. La tashrabi. Ya, janganlah kamu minum. Nomor 1, monggo. Sasaran? Ahsan, apa artinya?
Janganlah engkau membuka jendela. Ayo Fit. Ya waladu la tadhhab fil fasli. La tadhhab itu ilah. Kalau tadhhab itu ilah, ini fi. Nah, ganti Fit. Belum masuk nih, nggak diterima. Mas Adri? Mas Adri masih mikir opoi. Anda bantu Mas ya. Nomor 3 Mas ya. Miknasa itu artinya sapu, kodimah itu lama. Sapu yang lama. Nah, kira-kira apa Mas? Itu sudah clue itu Mas. Ya Nah itu, saya mencari apa itu bersihkan. Sudah pernah lewat kita bersihkan itu. Gimana Pak Cahyo membersihkan Pak? Cek Mas. Cek Mas. Oh nggak ada ini belum. Bahasa Arabnya itu kanasa yaknusu Mas. Menyapu. Menyapu dengan membersihkan beda ya. Menyapu pakai sapu, membersihkan. Membersihkan itu lebih umum. Ini pakai sapu. Jadi jangan nyapu. Nah, gimana bahasa Arabnya? Kanasa yaknusu. Cek toh sambil benerkan dulu kalau domirnya gimana. Itu asal katanya yaknusu. Lah kalau bersambung dengan jama atau dengan ini gimana kalimat-kalimatnya itu antum pikirkan dulu. Apa Fit? Ahsan, la tal'ab fil fasli. Baik. Pak Aris sudah? Ya ayyuhan nasu la ta'bud syaitan. Ahsan, la ta'bud. Ini dianggap mufrad ya. La ta'bud asy-syaitan atau dianggap jamak jadinya apa? La ta'budu asy-syaitan. Gimana Mas Adri? Ya akhwati la tanusna. Nasabi al-qadimah. Nah, la taknusna. La taknusna. Karena antunna kan kalian kan banyak. Jadi la taknusna. Ahsan. Nomor 6, 7, 8, 9 dan 10 PR. Ya, 6, 7, 8, 9, 10 PR. Sama ya, caranya seperti tadi. Disesuaikan dengan apa? Dengan kalimatnya. Tamrin yang ke-6. Oke, tamrin yang ke-6. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah kata berikut. Tolong diperhatikan, ini pembahasan baru. Kaidah baru. La di dalam bahasa Arab itu ada 2 macam. Jadi kalimatnya, bentuknya atau katanya itu sama, la begitu. Cuman fungsinya dan maknanya itu berbeda. Jadi la itu ada 2. Yang pertama namanya la an-nafiyah. Kalau la nafiyah adalah la yang bermakna penafian. La nafiyah adalah la yang bermakna penafian. Bermakna apa tadi? Penafian. Jadi artinya tidak begitu. Penafian artinya tidak. Dan dia tidak mempengaruhi fi'il mudhari setelahnya. Dan dia tidak mempengaruhi fi'il mudhari setelahnya.
Jadi fi'il mudhari setelahnya tetap standar, tetap dibaca apa? Dibaca dhammah. Saya ulangi, la an-nafiyah, la an-nafiyah, la yang bermakna penafian atau bermakna tidak, dan dia tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada fi'il mudhari di depannya. Dengan arti kata, fi'il mudhari'nya tetap dibaca dhammah atau sesuai dengan standar. Misalkan ini kita punya kata tadhabuna, kemasukan la nafiyah tetap la tadhabuna, itu tetap dia nggak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, sudah. Yang kedua ada juga la an-nahiyah. Kalau la nahiyah, la yang bermakna larangan atau biasa diartikan dengan jangan. La yang kedua adalah la nahiyah atau biasa diartikan dengan jangan. Beda ya. Kalau nafiyah tidak, kalau nahiyah jangan. Dan dia membuat fi'il mudhari setelahnya dibaca sukun. Ya, sebagaimana pelajaran yang sudah kita pelajari. Terus gimana maksudnya beliau ini menjelaskan ini? Beliau menjelaskan ini, jadi kalau seandainya kita mendapatkan la di dalam sebuah kalimat, kita lihat dulu arti yang pas ini penafian atau arti yang pas adalah larangan. Kalau toh ternyata arti yang pas itu adalah larangan, maka fi'il mudhari setelahnya harus disukun. Tapi kalau yang pas ternyata adalah penafian, maka fi'il mudhari'nya biarkan begitu saja, tidak ada perubahan. Makanya orang yang berbahasa Arab, yang nulis Arab, baca kitab-kitab Arab, benar-benar harus titen, benar-benar harus perhatian. Ini la nafiyah atau la nahiyah. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, la an-nafiyah. Lima la ta'kulu ya akhi. Apa arti lima? Kenapa? La ta'kulu apa artinya? Kamu tidak makan ya akhi, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, kenapa kamu nggak makan? Lihat ini, artinya tidak. Maka fi'il mudhari ta'kulunya tetap biarkan aja dhammah. Berbeda dengan nahiyah, la ta'kul hadza ya akhi. Jangan kamu makan ini wahai saudaraku. Beda. Kalau yang pertama intonasinya pertanyaan, kalau ini intonasinya apa? Larangan. Maka ketika ngomong juga sama. Kalau antum ingin yang ngelarang, ya intonasinya juga ngelarang. Karena terkadang di dalam percakapan itu sama-sama disukun. Lima la ta'kul ya akhi. Sama-sama disukun ini. Lima la ta'kul ya akhi. Kalau antumnya lima la ta'kul ya akhi. Ini yang beda lagi nanti intonasinya. Ya. Paham? Jadi intonasi pertanyaan ya antum buahkan dengan pertanyaan. Lima la ta'kul ya akhi. Walaupun antum sukun, tapi dengan intonasi bisa diketahui oh inilah nafiyah. Karena seringnya di dalam percakapan itu disukun. Apa kata mereka? Disukun itu selamat. Aman disukun. Coba antum baca dhammah atau ini kan, loh kenapa antum baca dhammah kenapa? Macam-macam. Sudah. Tapi kalau la nahiyah, la ta'kul tekanan, ada makna penekanan larangan. La ta'kul hadza ya akhi, la ta'budi syaitan, la tashrab, la taqrabu, ya, la talmizu, ya, wala yaghtab, gitu ya. Wala yaghtab. Ba'dukum ala ba'din. Contoh yang lain. Ala tadhhabu ilal mal'abi. Ala tadhhabu ilal mal'abi. Artinya Pak Cahyo. Ala tadhhabu ilal mal'abi. Apa kamu tidak pergi bermain? Ilal mal'ab, apa mal'ab? Lapangan. Lapangan. Apakah kamu tidak pergi ke lapangan? Gitulah.
Ala tal'abu ilal mal'abi, ala tadhhabu ilal mal'abi. Kalau yang kedua, la tadhhab ilal mal'abi. Artinya apa, Fit? Nah, beda. La tadhhab bermakna larangan. Gitu ya. Insyaallah. Coba kita lihat Al-Qur'an ya. Lihat Al-Qur'an. Kok merontak ini suara nih? Tambah habis. Ada untuk depan dia. Apa? Kalau yang ini kalau dia kayak ada penambahan kayak kenapa apa. Itu kalau ta, tapi terkadang bisa iya gitu Mas, bisa. Ini kita cari di Al-Qur'an ya, biar kita lihatan ya. Kita lihat di Al-Qur'an. Biar lebih enak contohnya. Karena contoh di Al-Qur'an bisa dibuka coba surat Al-Baqarah Mas, ayat 6. Ayat 6. Punya ayatnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kira-kira lah apa itu Mas Adri? Lah yuk, nggak usah. Coba, Anda pengen tahu antum kira-kira itu il ala apa di situ tuh? Nafiyah atau nahiyah? Bermana? Nafiyah. Kok tahu Pak gimana nafiyah? Dari mana taunya? Nunnya masih ada, nggak hilang. Ya, nunnya masih ada, maka dia artinya apa? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun sama saja alaihim bagi mereka. Anzartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka, amlam tundirhum atau tidak memberikan peringatan? Kondisi mereka apa? La yu'minun, tidak mereka enggak akan beriman. Jadi penafian. Taib, ayat selanjutnya ayat 12. Ayat 12. Oh, ayat 11 dulu, betul. Ayat 11 dulu. Wa idza qila lahum la tufsidu. Mas Adri lagi. La apa itu, Mas? Nafiyah. Yakin, Mas? Yakin. Nomor ayat 11 sobat ya. Nafiyah itu. Fit, setuju karabimu enggak, Fit? Hah? Fit, ayo Fit. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nafiyah, yakin Fit? Baik, ini blok sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan. Pak Aris apa? Nahiyah. Pak Egi? Oh, Pak Egi masih bimbang ini. Pak Cahya? Nahiyah. Nahiyah atau nafiyah? Tufsidu. Nah, jadi apa dia? Nahiyah. Kalau dia nafiyah, nunnya harus ada. Waw di belakang sama alif itu tanda ini tadhabuna, nunnya dibuang. Maka contoh yang antum datangkan hari ini, yang ana suruh coba cari apa namanya ini la nahiyah di Quran. Rata-rata lah pakai waw semua antum datangkannya. La taqrabu. Ya, la yashor. Baik, lanjut. Sepakat nih nahiyah? Sepakat ya. Baik, ayat yang ke-12. Mas Adri lagi. Penghujung ayat, Mas. Walakin la yash'urun. Nahiyah atau nafiyah? Ujung ayat, Mas. Oh, Pak Egi sudah santai, Pak Egi ini. Punya jawaban Pak Egi ini. Walakilaya urun, Mas. Itulah 13, Mas.
Iya, jelas. Yang Masa sih dicetakan mas? layas dulu gitu. Heeh. Layas dulu ini penafian. Penafian, yakin? Yakin. Berapa persen yakin nih mas? Tak takon cak Pak Cahyo mari ki mas. 100%. Oh 100%. Pak Cahyo pripun Pak? Ya, bisa. Tapi bener salah Pak? Nafia. La nafia. Oke, saya Anda carikan lagi yang lain. Saya cari yang lain ya. Layak lamuna. Layak lamuna, la apa itu Fit? Ayat 13. La nafia. Yakin Fit? Yakin nafitnya. Ayat 18. Pak Aris. La yarji'un. La apa Pak? La nafia. Oke. Naam. Ayat 22, Pak Egi. Ayat 22 nggih. Setelah shot itu loh Pak, setelah waqaf itu berhenti. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oh, enggak, sebelumnya fala taj'alu. Fala taj'alu. Apa itu? La nahya. Oke, kita cari yang lain. Tenang, banyak Quran kok, 30 juz nih kok. Ayat 30 Fit. Ujung ayat Fit. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. La nafiyah. Kok tahu nafiyah Fit? Enggak nahiyah Fit. Nunnya masih ada. Mas Adri 35. Nah, nahiyah atau nafiyah? Oh iya, antum. Jadi nahiyah ya, jadi dia nahiyah. Masya Allah ya. Baik. Insya Allah paham nih. Enggak mas, ada cuma belakangnya alif. Alif panjang dari Kalau alif panjang nahiyah, kalau ada nunnya maka dia apa? Ya nafiyah. Baik, lanjut. Tamrin ke-7. Ini mendung. Tambah gelap aja nih. Tamrin ke-7. Ana baca, antum ikutin. Huwa yaktubu. Anta taktubu. Ana aktubu. Huwa yakulu. Anta takulu. Ana akulu.
ana aqulu, Huwa ya'khudhu. huwa ya'khudhu, Anta ta'khudhu. anta ta'khudhu, Ana a'khudhu. ana aqulu. Perhatikan di sini. Beliau ingin memberikan faedah kepada kita. Tatkala fiilnya itu diawali oleh hamzah. Seperti akala ya'kulu. Jadi kalau bilang saya kan ana a, kan begitu. Ana a. Misalkan ana asyrabu, ana aktubu, ana ajlisu, ana askunu. Ya, ana a, pokoknya apapun pakai a. Ya, pakai a. Lah, masalahnya ini sekarang kalau seandainya a-nya ketemu dua. Kan anak saya mau makan bahasa Arabnya kan aku apa akala. Lah kalau ketemu dua hamzah seperti ini, maka cara bacanya adalah a dipanjangkan. Jadi hamzah berharokat ketemu dengan hamzah sukun dijadikan mat bacanya. Ana akulu. Ana akulu. Sudahnya. Ana akhudhu. Kalau standarnya kan apa? Akulu. Seperti aktubu, ajlisu, kan gitu. Ya. Kalau sama-sama hamzahnya, maka bacanya bisa dua, bisa ana akulu atau bisa juga dirubah jadi mat menjadi ana akhudhu. Ana akulu. Kaidahnya di dalam kurung tadi hamzah berharokat ketemu hamzah sukun dijadikan mat. A, gitu ya, A. Nah, apa contoh lagi yang lain? Fiil yang awalnya A. Di sini cuman akulu sama akhudhu. Kalau bukan A, standar ya. Kalau bukan A, standar. Kalau nggak ketemu dua hamzah, standar masih aktubu ajlisu, masih standar. Saya beriman. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Aminu. Ya kan, saya beriman. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Huruf nafiyah yang lain selain la apa yang pernah kita lewati? Ma. Ya, ma juga huruf nafiyah kan? Jadi kan kalau fi'il mudhari bisa la aqulu, bisa ma apa la asyrabu atau ma asyrabu, bisa la asyrabu, bisa ma asyrabu. Ya, bisa la asyrabu, bisa itu ya. Baik. Ana akan memberikan faedah sedikit bedanya apa sih penafian ma dengan penafian la. Jadi gini, lihat ya, ini dapus bisa ya. Jadi gini, kita punya fiil, misalkan ini, punya fiil kata asyrabu. Apa arti asyrabu? Siapa yang minum? Saya. Lah, ini bisa kemasukan la, bisa kemasukan ma.
Ingat, sama-sama keduanya apa? Dua-duanya sama-sama apa? Ya, dua-duanya sama nafiyah. Sudah nih ya. Sama-sama anna. Iya. Sudah nih. Bedanya apa antara la asyrabu dengan ma asyrabu? Ya. Baik, perhatikan. Ini rada mikir saya itu. Ya. Kalau kemasukan la itu artinya akan. Ya, artinya akan. Ya, artinya akan. Ya. Kalau kemasukan ma artinya sekarang. Jadi kalau Anda ngomong la asyrabu, saya nggak akan minum. Ya, la asyrab, saya nggak minum. Maksudnya nggak minum apa? Sekarang nggak minum, depan juga nggak minum. Kan fi'il mudhari, coba dulu. Biar nyambung antum. Fi'il mudhari itu kan memiliki dua makna. Ya Mas Adri? Iya. Sedang atau apa? Akan, kan gitu Mas ya. Sedang itu maksudnya sekarang kan gitu. Al-an, maknanya al-an sekarang. Kalau akan ya akan datang gitu loh. Lah, kalau ma masuk kepada fi'il mudhari, maka dia maknanya sekarang. Jadi ma asyrab, saya nggak sekarang, tapi nanti minum. Gitu ya. Kalau pakai la asyrab, jadi maknanya apa? Akan. Saya nggak minum, saya nggak akan minum. Ya, ya akhi, isyrab, la asyrab, aku nggak minum. Ya, la asyrab. Ya, la asyrab. Maksudnya apa? Sekarang ya enggak, nanti juga enggak. Saya nggak minum. Saya nggak haus gitu ya. Ya, saya tidak haus. Ini penggunaan secara apa? Makna bahasa Arabnya. Jadi kalau ada orang ngomong la asyrab, ya la asyrab dengan ma asyrab, itu bedanya di situ. Jadi kalau antum misalkan tawar minum, Mas Adri, syarab. Ya, antum jawabnya ma asyrab. Ya, saya nggak minum. Sekarang. Ya, sekarang saya nggak minum. Ya. Sudah, cuman terkadang penggunaannya terkadang mereka tidak membedakan antara la dengan ma, diartikan sama aja. Padahal kalau secara kaidahnya harusnya berbeda. Seringnya kan apa? Isyrab, ya, la asyrab, saya nggak minum. Ya, kalau pakai la harusnya maknanya apa? Sekarang nggak minum, akan datang juga nggak minum. Tapi kalau pakai ma asyrab, saya nggak minum sekarang. Ya, saya sekarang nggak minum. Ya, atau misalkan lebih gampangnya minum. Mas Adi, kul, makan Mas. La akul. Jadi artinya apa? Saya tidak akan makan. Ya, saya nggak makan, gitu loh. Nggak makan. Itu kalau misalkan antum merasa udah kenyang, nggak bakal makan, pakainya la. Ya. Tapi misalkan antum lapar, tapi masih pingin minum es dulu atau semisalnya, pakainya apa? Ma asyrab. Ya, atau ma akul. Ini sing paham bahasa Arab. Gitu ya, sing paham bahasa Arab. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Tadi la kan la nafiyah sudah ya. Walakin la yash'urun. Gitu ya. Akan tetapi mereka tidak akan sadar. Jadi sekarang mereka nggak sadar, sampai besok pun nggak akan sadar. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tak akan tahu. Kan mereka begitu, merasa, bahkan orang munafik kan merasa seakan-akan mereka telah melakukan kebaikan padahal mereka merusak, dan mereka nggak akan tahu kalau itu mereka melakukan perbuatan tersebut. Coba kita cari yang ma di dalam Al-Quran, ada nggak?
Surat Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Apa artinya Pak Egi? Mereka Jadi ma akan masuk kepada fi'il mudhari ya. Ma. Jadi maknanya apa? Sekarang. Jadi maknanya wa ma yakhda'una, padahal ya mereka hanyalah sekarang ini mereka sedang menipu diri mereka sendiri, bukan ingin menipu orang-orang mukmin. Hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Gitu ya. Coba cari yang lain. Tapi ya ternyata banyak ya. Dalam surat Al-Baqarah juga ada itu. Ayat yang lain seperti ayat di mana ayat ke berapa itu? Ayat ke-70-an. Ya. Wa mallahu bighafilin. Oh bukan ini, bukan. Bukan nafi ya. Bukan nafi ya. Karena mah banyak. Ayat ke-26, wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Ayat 26, wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Ya. Tapi ini faedah ini cuma sekedar tambahan aja untuk paham, alhamdulillah. Nggak paham juga nggak apa-apa. Intinya untuk memahami la penggunaannya tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Nggih Pak Aris? Sama aja. Kalau nafiyah bebas. Kalau nafiyah bebas. Kalau nahiyah lebih sering, anak katakan lebih sering mukhatab. Terus bisa nggak selain mukhatab? Bisa. Ya, cuman lebih sering apa? Mukhatab. Itulah nafiyah. Kalau nahiyah bebas. Kalau nafiyah bebas. Tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena Anda lihat setelahnya di tamrin ke-8 ini pembahasan baru, kaidah baru yang rodo ngeluh saiti. Ya. Karena dia harus kembali kepada kaidah kana. Jadi Anda minta antum coba buka lagi kaidah tentang kana. Ya, kaidah tentang kana, dan insya Allah itu akan berkaitan dengan pelajaran yang akan kita baca setelah ini. Ya, baca setelahnya. Adapun pembahasan ini la dengan ma, insya Allah akan beliau kaji lagi nanti di tamrin yang ke-9. Ya, beliau akan kaji lagi dan beliau akan bahas lagi di pelajaran tamrin yang ke-9. Tapi insya Allah kita tunda dulu ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.